tentang keyakinan Kelas. Anak-anak sekalian, mungkin beberapa di antara kalian belum tahu apa itu keyakinan Kelas. Tapi pertanyaannya, ada yang tahu apa itu keyakinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang saya pikir insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Kemudian selanjutnya kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA ITB Al-Fitiyah School Goa, Ustadz Hairul Takbir. Kemudian selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan guru SMA ITB Al-Fitiyah School Goa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu guru sekalian, tujuan dari diseminasi budaya positif ini yaitu untuk pengimbasan materi-materi calon guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, kami calon guru penggerak sekarang ini sedang memasuki modul 1.4, yaitu budaya positif. Terkait dengan budaya positif ini, Bapak Ibu guru sekalian, tentunya apa yang setiap hari kita lakukan di sekolah sebagian besar adalah sudah terangkum terkait dengan budaya positif. Mulai dari kita datang di sekolah sampai kita pulang, pastinya kegiatan-kegiatan kita itu sudah termasuk ke dalam budaya positif, di mana budaya positif sendiri itu bisa diartikan sebagai perilaku warga sekolah, baik itu guru maupun siswa, yang terjadi secara berulang-ulang yang menghasilkan dampak positif bagi lingkungan yang ada di sekolah. Itu adalah budaya positif. Kalau di sekolah kita sungguh sangat banyak budaya positif yang sudah kita kerjakan. Mulai dari ketika kita datang ke sekolah, aktivitas di pagi hari itu sholat duha, murojaah, al-masurah, itu masuk ke dalam budaya positif dari segi religius. Kemudian senyum, salam sapa, hormat kepada guru, kesemuanya itu adalah sudah termasuk ke dalam budaya positif. Nah, untuk pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas dalam budaya positif itu ada 5. Yang pertama, ini adalah bagian-bagian budaya positif, tapi saya fokus kepada 5 hal ini. Yang pertama, saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang disebut dengan disiplin positif, kemudian juga motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi siswa, motivasi perilaku siswa, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, kita berada di posisi kontrol yang mana. Kemudian yang
keempat, keyakinan kelas. Yang selama ini yang kita bentuk di kelas itu peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu berkembang lagi yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebentar kita juga akan bahas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu tentang segitiga restitusi? Sebentar akan kita dalami, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke dalam agenda pertama, yaitu disiplin positif. Oke, pengertian dari disiplin positif sebenarnya itu poinnya adalah membangun kesadaran kepada anak-anak tentang membangun kesadaran terhadap nilai-nilai kebajikan yang terkandung kepada anak-anak kita di sekolah. Itu sebenarnya poinnya. Disiplin positif itu fokus pada nilai-nilai internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakannya sendiri agar senantiasa on the track, seperti itu, tidak belok kiri, tidak belok kanan, senantiasa on the track dalam mengaplikasikan nilai-nilai positif. Jadi inti dari disiplin positif sebenarnya membangun kesadaran positif terhadap setiap siswa yang ada di sekolah. Karena kita sangat yakin dan meyakini bahwasanya setiap siswa itu menyadari bahwasanya ada nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Setiap siswa kita itu memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Itu semua yang akan kita munculkan pada diri anak. Nah, itu semua yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, perilaku motivasi manusia, khususnya siswa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ada 3 perilaku manusia pada umumnya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu pada dasarnya dia menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Dia melakukan sesuatu yang ada di sekolah, belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lain sebagainya. Itu motivasi pertamanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pergi sekolah karena saya tak mau dihukum di rumah. Saya tidak nyaman kalau dimarah-marahi sama orang tua. Nah, poin yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Poin yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua karena dia mau mendapatkan imbalan ataukah penghargaan dari orang lain. Misalnya, dia berprestasi, dia mengejar sebuah prestasi karena mau mendapatkan hadiah atau imbalan, atau karena mau disanjung-sanjung. Nah, yang kedua ini adalah motivasi perilaku manusia. Selain karena menghindari hukuman, mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, ada juga motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga itu adalah menjadi diri pribadi yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti apa? Ada orang yang bertindak, berperilaku, bekerja, belajar itu tidak didasari karena hukuman dan penghargaan, tetapi karena mereka mau mencari nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat, saya mau menjadi orang pintar karena mau memberi manfaat ke orang lain, saya mau menggali potensi saya. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia yang ketiga. Jadi semata-mata Bapak Ibu, kalau yang ini yang di atas yang dua adalah motivasi eksternal. Dia dipengaruhi oleh lingkungan luar. Tetapi kalau yang ketiga ini dia bersumber dari dalam. Artinya dia mau menggali potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya dia belajar karena dia memang mau mendalami sebuah ilmu. Seperti itu. Jadi sifatnya internal. Itulah motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga, posisi kontrol guru. Nah, kita semua ini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Kita semua pernah berada di sini. Pokoknya kalau kau tidak kerjakan tugas, kau lari keliling lapangan misalnya. Pokoknya kalau kau tidak kerjakan tugas, kau tulis 100 kali itu tugas. Nah, ini semua penghukum. Pokoknya kalau kau misalnya terlambat, kamu bersihkan seluruh lingkungan sekolah. Nah, itu semua adalah posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tugas kesiswaan. Posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kita juga pernah berada di situ. Mungkin saya juga paham, tapi pada umumnya guru itu pernah berada di posisi ini. Seandainya tidak begitu, Ki, seandainya ini pokoknya saya kecewa sekali sama kau. Pokoknya kau sumber masalah. Nah, kita membuat siswa itu merasa bersalah.
kita pernah berada di sini. Nah, karena kita berada di tingkat yang lebih atas, sebagian besar dari kita memperlakukan siswa itu sebagai teman. Nah, ini adalah sesuatu yang membawa dua manfaat sebenarnya. Menganggap siswa kita itu sebagai teman, ada dua manfaat. Ada manfaat positif dan ada juga manfaat negatif. Manfaat positifnya karena kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Kita bisa tanpa jarak, tapi berdasarkan pengkajian posisi guru yang menganggap siswanya itu sebagai teman, sebenarnya ada juga negatifnya. Yang pertama, karena anak-anak itu terlalu bergantung kepada kita, terlalu sangat bergantung kepada gurunya yang dia dekati, sehingga dia tidak mendengarkan guru yang lain. Dia hanya patuh dan hormat kepada guru yang dia dekati. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita berada di sini, tapi kita harus menyadari bahwasanya ada dua dampaknya, ada positif dan ada negatifnya. Seperti itu. Jadi bagaimana bintang-bintang kita berada di sini. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Jadi kita memantau anak-anak dari jauh, dari dekat. Itu juga kita sering berada di sini. Dan posisi kontrol guru yang terakhir adalah berfungsi sebagai manajer. Dan dari kelima posisi kontrol guru ini, kita sangat diharapkan untuk berposisi sebagai manajer bagi siswa-siswa kita di sekolah. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah? Karena posisi kontrol ini, coba kita lihat Bapak Ibu guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau misalnya kita sering mengatakan, misalnya penghukum, ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, menyindir kan itu kita berada di posisi penghukum. Kalau kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, pokoknya dia di sini. Hasilnya siswa itu kita jadi memberontak. Nah, ceritanya kalau tidak ada menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau misalnya kenapa tidak kerja tugas, nah dia akan mencari 1000 alasan seperti itu. Jadi itu setelah dikaji, guru yang sebagai penghukum itu hasilnya seperti ini, menghasilkan siswa-siswa pemberontak seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, saya kecewa karena kamu, saya kecewa sama kamu. Hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau misalnya kita memposisikan anak kita sebagai orang yang merasa bersalah. Kalau merasa teman, memposisikan guru sebagai teman, siswa sebagai teman, hasilnya itu ketergantungan pastinya. Kemudian pemantau, misalnya menghitung dan mengukur, hasilnya itu menyesuaikan diri kalau diawasi. Maksudnya kalau diawasi dia nurut, kalau tidak sudah. Dan kalau misalnya memposisikan diri kita sebagai manajer, hasilnya itu bisa menguatkan pribadi, siswa kita bisa bertindak sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, kenapa harus posisi kontrol sebagai manajer? Karena guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan tanggung jawab bahwasanya, nah, apa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan kita. Jadi kita memberikan tanggung jawab kepada siswa dan memberikan dukungan kepada mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi kita mengarahkan manajer, mengarahkan siswa. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Alasannya kenapa bukan peraturan kelas saja? Karena di balik peraturan kelas itu ada sebuah tujuan atau nilai-nilai dari peraturan itu yang kita ingin capai. Contohnya mungkin mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara. Itu kan peraturan, tapi tujuan dari peraturan ini ada sebuah nilai yang kita ingin dapatkan. Misalnya ingin merasa aman, safety, seperti itu ya. Jadi tujuan dari peraturan itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan kelas harus datang tepat waktu ke sekolah? Karena ada sebuah nilai positif yang ingin kita capai dari tujuan itu. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan antara
peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, tujuan dari peraturan ini ada sebuah nilai, yaitu tanggung jawab. Jadi nanti ke depannya untuk siswa-siswa baru kita dimohon kepada setiap wali kelas, sebelum memulai pembelajaran harus menyusun dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya singkat dan mudah diingat. Misalnya mungkin dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kan dilarang, ini kan kalimat negatif. Kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif, keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi diupayakan keyakinan kelas itu mengandung kata-kata yang positif. Tidak lagi kata-kata yang negatif, misalnya dilarang. Itu kan kata-kata yang negatif. Diupayakan untuk merubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Dia berangkat dari peraturan kelas. Kemudian kita ramu menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu bisa berkembang menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif itu sudah tercipta, maka dalam arti yang luas dia bisa menjadi budaya yang positif. Seperti misalnya saling menghormati, saling menghargai, membantu, seperti itu ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini fokusnya kepada pemecahan masalah siswa. Ini segitiga yang pertama ada tindakan validasi, tindakan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mungkin kita masih bingung kalau misalnya penjelasannya seperti ini. Saya akan memperlihatkan sebuah video tentang penyelesaian masalah yang berdasarkan dengan segitiga restitusi. Oke, videonya 1 menit, tolong disimak. Nah, ya, kelihatannya. Pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menunjukkan keyakinan. Ibu dan bapak guru. Ini contohnya. Tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah siswa datang yang masalahnya. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan?
ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu, Oke, jadi ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah ya. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan masalah anak-anak kita. Jadi ditanya masalahnya, apa yang dia lakukan, kita kontrol dan memberikan tanggung jawab kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu adalah segitiga restitusi yang kami pelajari di calon guru penggerak. Dan masih ada 6 modul lagi untuk menyelesaikan calon guru penggerak ini. Sekarang sudah berjalan 2 bulan, masih ada 4 bulan ke depannya untuk melalui proses pendidikan calon guru penggerak. Saya pikir itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya berharap ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait budaya positif yang saya sampaikan di forum ini. Ada mungkin pertanyaan? Oke, silakan Ustazah. Iya. Menarik sekali materinya Pak Amrin terkait budaya positif yang tentunya akan memberi dampak positif bukan hanya kepada guru, melainkan kepada siswa dan sekolah. Pertanyaan yang kemudian muncul dari penjelasan Bapak tadi adalah terkait segitiga resusitasi, di mana bisa saja pada satu keadaan tertentu sebagai guru bisa saja kita ada melewati salah satu langkah di segitiga tersebut. Nah, bagaimana cara ketika dalam penyelesaian masalah terkait hal tersebut sebagai kita sebagai guru, bagaimana memahamkan siswa untuk mengatasi masalah mereka? Oh iya, betul. Pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Renhana. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang bisa digunakan. Yang pertama, menstabilkan identitas, maksudnya masalah apa yang kamu sedang alami, kemudian validasi kebutuhan, apa yang kamu lakukan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira dari masalah itu, apa hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Kalau misalnya salah satunya itu dihilangkan, misalnya dia menstabilkan identitas, dia tidak melakukan ini, tapi dia langsung melompat ke sini, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan kita memberikan dukungan yang positif kepada anak tersebut. Jadi kita memanage, mengatur, mengontrol terkait dengan hal-hal positif yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu posisi kontrol guru ya. Saya pikir itu saja materi tentang budaya positif ini, semoga bisa diaplikasikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam